Andrew. Rafael meletakkan beberapa buah berkas yang tadi ia bawa ke atas meja. Tepatnya di hadapan adik laki-lakinya itu. Apa ini? Andrew tampak bingung. Ini berkas-berkas penting milik perusahaan. Aku ingin kamu melanjutkan tugas-tugasku, tutur Rafael sambil tersenyum. Andrew meraih berkas-berkas itu, lalu memeriksanya dengan cermat. Jadi, perusahaan ini milikmu. Bisa dikatakan begitu. Sebelum meninggal, Daddy memintaku untuk menggantikan dirinya mengurus perusahaan turun-temurun ini. Namun, sayangnya aku sama sekali tak berbakat di bidang itu. Jiwaku ada di dunia seni, Drew, dan saat ini aku ingin menjadi diriku sendiri, tutur Rafael yang berhasil membuat Andrew makin kebingungan. Ini gila, Rafa. Aku tidak mungkin mengurus dua perusahaan sekaligus. Selain itu, aku masih belum tahu seluk-beluk perusahaan milikmu, ujar Andrew sambil memijit pelipisnya. Oh ayolah, Drew. Aku sangat yakin pada kemampuanmu. Lantas, kenapa kamu sendiri malah meragukannya? Dan satu lagi, perusahaan ini milikmu, bukan milik orang lain. Mengerti? Rafael tetap bersikukuh. Lalu, bagaimana denganmu? Rafael tertawa pelan. Aku ingin melanjutkan hidupku, Drew. Aku ingin mewujudkan mimpi-mimpiku yang belum terwujud sampai sekarang. Andrew menekuk wajahnya. Apa itu? Aku ingin keliling dunia. Mengunjungi semua tempat yang indah dan melukis langsung di sana. Terdengar sedikit gila, tetapi itu adalah cita-citaku yang belum kesampaian sampai sekarang. Ayolah, Drew, kumohon. Biarkan aku mewujudkan mimpi-mimpiku sebelum aku menjadi tua dan tak berdaya, tutur Rafael dan kini tampak memohon dengan sangat. Andrew menghembuskan napas berat. Baiklah, akan kupikirkan lagi. Rafael pun tersenyum senang. Sip. Mari kita bersulang untuk itu. Rafael meraih gelas minumannya, lalu mengajak Andrew untuk bersulang. Kamu benar-benar gila, Rafa. Kita baru saja bertemu dan sekarang kamu ingin pergi meninggalkan aku, ucap Andrew dengan sedikit kesal, setelah menenggak minumannya. Memangnya kamu pikir aku pergi dan tidak akan kembali lagi, begitu? Rafael meraih sebuah kunci dari dalam saku kemejanya, lalu melemparkannya ke hadapan Andrew. Aku akan kembali suatu saat, setelah cita-citaku terwujud. Apa ini? Andrew melirik sebuah kunci yang tergeletak di atas meja. Kunci utama mansion ini. Sekarang semua ini menjadi milikmu, serta semua yang ada di dalamnya. Termasuk Ben dan anak buahnya. Rafael terkekeh. Tetapi sisakan 2 ruangan untukku. Kamar serta ruang pribadiku, lanjutnya. Kau gila. Andrew geleng-geleng kepala, sementara pria itu tertawa pelan. Sekali-sekali. Beberapa jam kemudian. Setelah menikah, tinggallah di sini. Aku tidak bisa mengiyakannya sekarang, Rafa. Kamu tahu sendiri, Daddy Thomas pun tidak akan pernah membiarkan aku pergi dari mansionnya. Dia ingin aku tetap di sana dan membesarkan anak-anakku di sana, jawab Andrew. Rafael tersenyum kecut. Tapi aku harap kamu akan memikirkannya lagi. Aku yakin, mendiang Daddy pasti akan senang melihat putra kesayangannya sudah kembali dan kini menempati kediamannya bersama cucu-cucunya, sahut Rafael dengan penuh harap. Andrew membuang napas panjang. Sebaiknya aku kembali. Masih ada yang harus aku kerjakan. Rafael pun mengangguk dan membiarkan Andrew pulang, kembali ke kediaman mewah milik Tuan Thomas. Hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka pun tiba. Di mana Andrew dan Ayu akhirnya duduk di satu singgasana yang sama. Sebuah pelaminan megah berdiri kokoh di sebuah taman yang begitu luas, yang mampu menampung ribuan orang sekaligus. Para tamu dari berbagai kalangan, berdatangan dan kini memadati taman tersebut. Acara pernikahan mereka dilaksanakan dengan begitu meriah. Akan tetapi tak satu pun media massa yang diizinkan untuk meliput, ataupun hanya sekedar mengambil gambar di tempat itu. Semua dijaga dengan ketat. Para bodyguard, baik dari pihak Tuan Thomas maupun dari pihak Rafael bersatu dan berjaga di setiap sudut tempat itu, bahkan tak terlewat sedikit pun. Di singgasana yang didominasi dengan warna gold silver tersebut, tampak 2 insan yang sedang duduk berdampingan dengan raut wajah bahagia.
Mereka terus melemparkan senyum terbaik mereka untuk para tamu yang terus berdatangan dari segenap penjuru. Jika Andrew terlihat begitu tampan dengan setelan tuxedo berwarna abu silver yang membalut tubuh kekarnya, Ayu terlihat sangat cantik dan anggun dengan gaun pengantin berwarna putih yang tengah dikenakan olehnya. Tidak sedikit yang terpaku melihat kecantikan gadis itu dan tak mampu mengalihkan pandangan untuk beberapa saat. Salah satu di antaranya adalah Rafael. Sejak tadi pria hanya duduk termenung dengan tatapan yang terus tertuju pada pelaminan. Sesekali ia tersenyum senang dan sepersekian detik berikutnya, raut wajahnya kembali terlihat murung. Semoga kalian selalu bahagia. Doa terbaik untuk kalian berdua, gumam Rafael. Sementara itu di tempat lain. Diva, Momi berangkat dulu. Ingat, jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini dan beristirahatlah, ucap Nyonya Sarah yang ingin berangkat menuju tempat terselenggaranya acara pernikahan meriah Andrew dan Ayu. Diva tetap diam membisu. Bibirnya masih terkunci rapat, sementara raut wajahnya terlihat sinis dan tak bersahabat. Diva, kamu dengar Momi? Suara Nyonya Sarah mulai meninggi. Merasa sedikit kesal karena Diva sama sekali tak menggubrisnya. Iya, aku dengar. Dasar bawel, gerutu Diva sambil berdecak sebal. Hah. Tak ingin berdebat lebih lama, Nyonya Sarah pun memilih menjauh. Ia bergegas menemui Tuan Abraham yang sudah menunggunya di lantai bawah. Sepeninggal Nyonya Sarah. Dasar sialan. Bisa-bisanya mereka menikah di saat aku terpuruk seperti ini. Dan lagi, kenapa Tuhan malah membiarkan makhluk ini hidup di rahimku, padahal jelas-jelas aku sama sekali tak menginginkannya. Gerutu Diva, kemudian memukul-mukul perutnya sendiri dengan cukup keras. Tepat di saat itu, sebuah panggilan tiba-tiba masuk ke dalam ponselnya. Sebuah panggilan dari sopir pribadinya yang kebetulan belum juga tiba di kediaman mewahnya. Panggilan pertama diacuhkan oleh Diva. Begitu pula panggilan kedua dan ketiga. Wanita cantik itu benar-benar tak ingin bicara sama siapapun saat ini. Namun, semakin dibiarkan, panggilan itu semakin sering terdengar dan diselingi oleh notifikasi pesan chat yang masuk ke dalam ponselnya. Hah, maunya apa sih? Berisik banget. Gerutu Diva seraya meraih benda pipi itu dari atas nakas dengan begitu kasar. Menerima panggilan itu, lalu meletakkannya ke samping telinga. Apaan sih, Pak? Gangguin aja. Celetuk Diva dengan wajah menekuk kesal. Non Diva, ini saya, istrinya Pak Tono, sopir pribadi Anda. Ternyata bukan pria parubaya itu yang melakukan panggilan, melainkan sang istri, yang dimana suaranya terdengar begitu cemas. Diva mengerutkan kedua alisnya heran. Tiba-tiba perasaannya jadi tak nyaman. Sebuah firasat buruk terlintas di pikirannya setelah mendengar suara wanita parubaya itu dari seberang telepon. Ada apa? Non, barusan suami saya digiring ke kantor polisi. Namun, sebelum digiring, ia sempat meminta saya untuk memberitahu Anda soal ini, tutur wanita parubaya itu dengan bibir bergetar. Apa? Diva mulai panik. Tiba-tiba ia teringat akan kasus kematian Rasti yang masih belum terungkap hingga sekarang. Tetapi apa alasan mereka menggiring suamimu? Lanjut Diva dengan wajah memucat. Entahlah, Nona. Mereka bilang ini ada hubungannya dengan sebuah kasus kecelakaan. Entah kecelakaan apa, saya pun tak mengerti, jelas wanita parubaya itu lagi. Tidak. Ini tidak mungkin. Tangan Diva gemetar hebat. Ia bahkan tak sadar bahwa ponselnya kini jatuh ke lantai kamar. Diva mondar-mandir di dalam kamarnya dengan wajah panik. Sementara ponselnya masih tergeletak di lantai. Bagaimana ini? Bagaimana kalau pria tua itu mengakui semuanya kepada polisi? Tidak, itu tidak boleh terjadi. Di saat Diva masih sibuk dengan pikiran kusutnya, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan chat terdengar lagi. Suara notif tersebut berhasil membuat Diva menoleh. Apalagi sekarang. Perlahan Diva menghampiri benda pipi itu, kemudian meraihnya. Ya, ampun. Perasaanku makin tak enak aja, gumam Diva. Membuka isi pesan chat yang baru masuk tersebut, lalu membacanya dengan begitu serius. Nona Diva, tolong aku. Aku baru saja dijemput oleh pihak berwajib atas kasus kematian yang menimpa Rasti. Pesan chat yang dikirim oleh Rosa barusan, benar-benar membuat Diva panik.
Kali ini bukan hanya tangan Diva yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya ikut bergetar dengan hebat. Lutut wanita itu tiba-tiba lemah dan seolah tak sanggup menahan beban tubuhnya. Bruk! Tubuh Diva luruh ke lantai ruangan, bersamaan dengan ponselnya. Kedua tangan wanita itu memegangi kepalanya yang tidak sakit dan sesekali menarik rambutnya sendiri. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tiba-tiba terlintas di pikiran Diva untuk menyusul kedua orang tuanya yang saat itu tengah ikut meramaikan acara pernikahan mewah Andrew dan Ayu. Ia berniat mencari perlindungan dari kedua orang tuanya dan berharap bisa terlepas dari jeratan kasus yang akan menimpa dirinya. Diva meraih tas serta ponselnya, lalu bergegas menuju halaman depan. "Pak, anterin aku ke tempat acara pernikahan Andrew dilaksanakan. Aku ingin menyusul Mommy dan Daddy," titahnya kepada seorang sopir yang biasa bertugas mengantar jemput Nyonya Sarah ibundanya. Pak sopir pun mengangguk dengan cepat dan segera melajukan mobil tersebut ke jalan raya, menuju tempat yang dimaksud. Di perjalanan, Diva masih terlihat panik. Sesekali ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling jalan untuk memastikan bahwa ia tidak sedang dibuntuti. Ketakutan yang Diva rasakan, membuat ia jadi parno sendiri. "Ayo, Pak, cepat!" titah Diva sambil meremas jari jemarinya secara bergantian. Sementara kedua netranya terus menyapu ke sekeliling jalan. Kanan, kiri, depan dan belakang. "Baik, Nona." Pria itu pun segera menaikkan kecepatan mobilnya. Beberapa menit kemudian, brak! Diva membanting pintu mobil dan segera menghampiri tempat acara. Beberapa bodyguard yang berjaga, memeriksa Diva dari ujung kaki, hingga ke ujung kepala dengan menggunakan alat metal detektor. Setelah memastikan bahwa Diva tidak membawa benda berbahaya, para bodyguard pun memperbolehkan wanita itu untuk masuk ke dalam. Diva mengedarkan pandangan dan seketika matanya menangkap sebuah pemandangan yang benar-benar membuat hatinya menjadi panas. Sepasang insan yang tengah bersading di pelaminan dengan raut wajah bahagia. "Sialan!" gerutu Diva sambil mendengus kesal. Ia bahkan sampai lupa niat awalnya mengunjungi tempat itu. Diva masih mematung di posisinya. Wajah wanita itu memerah dan kedua tangannya terlihat mengepal dengan sempurna. Ia benar-benar marah dan kesal melihat pemandangan itu. "Ingat kata-kataku. Jika aku tidak bisa memiliki Andrew, itu artinya kamu pun tak akan bisa memiliki pria itu, gadis songong." Diva menghampiri meja saji. Akan tetapi bukan untuk menikmati sajian yang sudah disediakan untuk para tamu. Ia meraih sebuah garpu, lalu membawa benda itu berjalan bersamanya. "Akan kubuat wajahmu yang sok cantik itu rusak, gadis songong. Akan aku keluarkan kedua bola matamu, biar kamu buta sekalian," gerutu Diva sambil melangkah dengan cepat. Wanita itu menerobos, melewati padatnya tamu yang memenuhi tempat itu. Hingga tak terasa, kini ia sudah berada di depan pelaminan nan megah tersebut. Namun, baik Andrew maupun Ayu sama-sama tidak menyadari keberadaan Diva. Ia memandang ke arah pasangan pengantin dengan raut wajah penuh kebencian. Namun, sejurus kemudian raut wajah itu pun berubah. Ia mencoba memasang senyum, lalu berjalan ke arah pasangan pengantin tersebut. Sebuah senyum yang begitu sulit untuk diartikan oleh siapapun. Baik Andrew maupun Ayu sempat terkejut melihat kehadiran Diva di acara pernikahan mereka. Andrew mulai siaga, takut wanita itu berbuat sesuatu yang tidak diinginkan kepada Ayu ataupun kepada dirinya. "Drew." Ayu menoleh ke arah Andrew dengan sedikit cemas. Andrew tersenyum, lalu menggenggam tangan Ayu dengan erat. Mencoba untuk menenangkan istrinya itu. "Tidak apa. Aku ada di sini. Aku pastikan dia tidak akan pernah bisa menyakitimu," sahut Andrew, seolah mengerti dengan kecemasan yang tengah dirasakan oleh Ayu saat itu. Kini Diva berdiri di hadapan Andrew dan Ayu. Wanita itu mengulurkan tangannya sambil mengucapkan selamat untuk pernikahan mereka. "Selamat, Drew. Aku turut bahagia dengan pernikahan kalian," ucapnya. Andrew pun tersenyum. Namun, tak serta-merta percaya begitu saja dengan sikap ramah yang ditampakkan oleh Diva saat itu. Hingga, yang dikhawatirkan oleh Andrew pun terjadi. Diva tiba-tiba mengeluarkan sebuah garpu yang sejak tadi ia simpan di balik tasnya, lalu mencoba menyerang Ayu dengan menggunakan benda tajam tersebut. "Rasakan ini, gadis songong. Akan kubuat kau menjadi jelek, biar Andrew tidak sudi melihat wajahmu," teriaknya.
Beruntung Andrew sigap. Sebelum benda itu sempat menyentuh kulit Ayu, pria itu sudah berhasil menahan pergerakan Diva. Diva pun makin meradang dibuatnya. Ia semakin beringas dan mencoba sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari cengkeraman Andrew. Tidak akan pernah kubiarkan kamu menyakiti istriku. Geram Andrew. Lepaskan aku. Aku tidak ingin siapapun memilikimu, Drew. Termasuk gadis songong ini. Balas Diva. Ayu yang syok, segera menjauh dari tempat itu. Sementara para bodyguard mulai berdatangan dan menghampiri Andrew. Amankan wanita ini dan pastikan dia tidak akan pernah muncul lagi di sini. Tita Andrew kepada para bodyguard yang datang mendekat. Siap, Tuan. Jawab mereka serempak. Diva akhirnya berada di cengkeraman para bodyguard. Ia diseret secara paksa karena terus mencoba berontak. Lepaskan aku. Aku harus kasih pelajaran kepada gadis miskin itu. Teriak Diva seperti orang gila. Diam kamu. Bentak bodyguard. Kegaduhan yang terjadi di pelaminan, sontak saja menjadi perhatian semua orang. Termasuk Tuan Abraham dan Nyonya Sarah yang saat itu tengah duduk di sebuah meja sambil menikmati makanan mereka. Tuan Abraham mengusap wajahnya yang kini terlihat memerah menahan perasaan malu yang begitu besar, begitu pula Nyonya Sarah. Wanita parubaya itu mematung dengan mulut menganga. Kamu lihat kelakuan anakmu, Mom. Benar-benar memalukan, ucap Tuan Abraham. Aku tidak menyangka bahwa Diva akan melakukan hal senekat itu, sahut Nyonya Sarah dengan terbata-bata. Tanpa pikir panjang, Tuan Abraham pun segera bangkit dari posisi duduknya dan kini melangkah dengan cepat menuju pelaminan. Sementara Nyonya Sarah berjalan mengikuti langkah jenjang sang suami dari belakang dan mencoba menaejajarkan langkah mereka. Drew, aku di sini meminta maaf atas nama Diva. Tuan Abraham menangkupkan kedua tangannya di hadapan Andrew dan menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak menyangka bahwa dia akan. Tuan Abraham tidak sanggup berkata-kata lagi. Ia benar-benar malu saat itu. Andrew menghembuskan napas berat. Saya memaafkan, Tuan Abraham. Namun, sepertinya saya tidak bisa membiarkan Diva begitu saja. Saya akan tetap membawanya ke jalur hukum, sahut Andrew dengan tegas. Tuan Abraham dan Nyonya Sarah hanya bisa pasrah. Mereka pun tidak bisa membantah karena yang dilakukan oleh Diva memang benar-benar sudah keterlaluan. Siapa sangka, ketika para bodyguard tengah mengamankan Diva, beberapa orang anggota kepolisian tiba di sana bersama Max dan segera menghampiri wanita itu. Saudari Diva, Anda kami tahan atas kasus kematian yang terjadi pada Saudari Rasti Purnamasari, ucap salah satu dari mereka sembari mengeluarkan sebuah borgol dan siap untuk dipasangkan ke tangan Diva. Apa? Kalian salah. Aku sama sekali tak terlibat atas kasus kematian gadis itu. Itu terjadi murni karena kecelakaan. Diva mencoba mengelak, tetapi para anggota kepolisian itu tak akan percaya begitu saja. Mereka tetap memasangkan borgol tersebut ke tangan Diva. Jelaskan itu di kantor. Sekarang, ikut kami. Balas petugas itu. Tidak. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Diva berteriak kesal dan tetap mencoba melepaskan diri dari pria-pria berseragam tersebut. Semua orang yang ada di tempat itu tercengang, termasuk Tuan Abraham dan Nyonya Sarah. Mereka benar-benar syok dan tak mampu berkata apapun lagi. Begitu pula Ayu dan Andrew. Mereka pun begitu syok setelah tahu bahwa Diva terkait atas kasus kematian Rasti yang selama ini masih menggantung tanpa kejelasan. Ya Tuhan, jadi Rasti. Ayu kehilangan kata-kata, hingga buliran bening itu pun akhirnya lolos dari kedua sudut mata gadis itu. Mom, Dad, tolong aku. Lepaskan aku. Aku tak bersalah, percayalah padaku, teriak Diva kepada kedua orang tuanya yang hanya memaku melihat dirinya dibawa oleh para petugas kepolisian. Tuan Abraham tiba-tiba memegangi dadanya. Wajahnya memucat dan napasnya terdengar tersendat-sendat. Daddy, kamu kenapa, Dad? Pekik Nyonya Sarah setelah menyadari kondisi sang suami. Ia mencoba membantu, tetapi tiba-tiba tubuh besar itu luruh dan jatuh ke lantai dengan kondisi tak sadarkan diri. Daddy, teriak Nyonya Sarah sambil menangis. Menggoyang-goyangkan tubuh besar Tuan Abraham yang sudah tak berdaya, agar pria parubaya itu tersadar. Namun, sekuat apapun ia mencoba, Tuan Abraham tetap tak bergerak sedikit pun.
Siapa saja tolong aku. Aku mohon. Teriak Nyonya Sarah kepada semua orang yang kini mendekat ke arahnya dan berniat menolong Tuan Abraham.